Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Vicky Apriana kembali menemani Anda dalam acara Baca Koran edisi 19 Januari 2024. Kita ke informasi pertama yang dilansir dari lampungNewspaper.distwe.id dengan headline DPO tersangka kasus pembalakan liar dibekuk Polres Lamtim. Dari Lampung Timur diberitakan, upaya Polres Lampung Timur memburu tersangka kasus pembalakan liar atau illegal logging yang masuk daftar pencarian orang atau DPO membuahkan hasil. Itu menyusul tertangkapnya EP 43 tahun warga Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur pada Rabu 17 Januari. Kasat Reskrim Polres Lamtim Ibtu Johannes EPC Hombing menjelaskan, tersangka masuk DPO sejak awal 2023. Tersangka diduga terlibat dalam kasus illegal logging 10 meter kubik kayu yang diduga berasal dari kawasan register 38 Gunung Balak. Terungkapnya kasus itu berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penembangan kayu di kawasan register 38 Gunung Balak yang berada di Desa Kirimulyo, Kecamatan Marga Sekampung. Berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan, personil Polres Lamtim berhasil mengamankan 2 tersangka di Jalan Raya Desa Bungkuk, Kecamatan Marga Sekampung pada Minggu 29 Januari 2023. Kedua tersangka yang diamankan adalah BP 22 tahun dan OY 42 tahun warga Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Kedua tersangka diamankan saat membawa puluhan meter kubik kayu berbagai ukuran dengan menggunakan mobil truk. Rencananya puluhan meter kubik kayu tersebut akan dikirim ke Pulau Jawa. Saat menjalani pemeriksaan, BP dan OY mengaku tindakan illegal logging itu dilakukan bersama EP. Namun saat akan diamankan, EP tidak berada di tempat dan tidak pernah mengindahkan beberapa kali surat panggilan terhadapnya. Karenanya, Polres Lampung Timur kemudian mengamankan tersangka guna pengembangan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 83 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 paragraf 4 bagian keempat bab 3 PP pengganti Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari lampungNewspaper.distwe.id dengan headline SK 305 tenaga harian lepas Diskes Lamsel diperpanjang. Dari Kalianda diberitakan, sebanyak 305 pegawai tenaga harian lepas sukarela atau THLS dari sektor kesehatan menerima perpanjangan surat keputusan atau SK. Para tenaga honorer itu diminta untuk dapat saling menumbuhkan semangat kerja, menguatkan persamaan persepsi dan memberikan pelayanan yang optimal. Pesan itu disampaikan Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan, Tamrin SSMM, saat mewakili Bupati Nanang Ermanto menyerahkan SK perpanjangan THLS di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas Lampung Selatan di Aula Bakti Husada Dinkes Lamsel pada Kamis 18 Januari. Dia meminta tenaga kesehatan untuk dapat meningkatkan semangat kerja dan gotong royong, serta menguatkan persamaan persepsi dan memberikan pelayanan yang optimal. Jangan sampai ada persepsi buruk di tengah masyarakat kita bahwa mereka tidak mendapat pelayanan yang baik. Mari kita tingkatkan fasilitas kesehatan diiringi dengan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline kasus korupsi di DJKA, KPK akan periksa Sekjen Kemenhub. Dari Jakarta diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novi Rianto dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Novi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk 2 tersangka baru yang belum diungkapkan identitasnya oleh KPK. Bertempat di Gedung Merah Putih KPK,
tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Novi Rianto. Ali menjelaskan, kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan suap DJKA dengan terpidana bos PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto DKK. Ditengarai 2 ASN di Kemenhub telah ditetapkan sebagai tersangka baru. Menindaklanjuti berbagai fakta hukum dalam persidangan, terpidana Dion Renato Sugiarto DKK, benar KPK saat ini mengembangkan lagi proses penyidikannya dengan menetapkan tersangka baru, yaitu 2 ASN, ucap Ali. Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menjerat Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub Harno Trimadi. Selain Harno, KPK juga menetapkan tersangka PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jabakteng Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah, dan PPK BTP Jabakbar Sianto Pirjani Huta Barat. Kemudian Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dewi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, serta Yosep Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023, dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti. Harno Trimadi, Bernan Hasibuan, Putu Sumarjaya, Ahmad Afandi, Fadliansyah, dan Sinto Pirjani diduga menerima suap dari Dion Renato, Muhammad Hikmat, Yosep Ibrahim, dan Parjono terkait sejumlah proyek pembangunan jalur kereta api. Beberapa di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan, serta 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lempengan Cianjur, Jawa Barat. Mereka juga menerima suap terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam sejumlah proyek itu, ke-6 pejabat di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menerima suap dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Secara total, para pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu menerima suap sekitar 14,5 miliar dari para pihak swasta. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya yang dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Bangunan Puskesmas di Lambar terancam roboh. Dari Lampung Barat diberitakan, bencana tanah longsor di Pekon Waingingson, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat menjadi ancaman serius bagi pemerintah Pekon setempat. Pasalnya, bencana longsor di wilayah itu mengancam keberadaan fasilitas kesehatan, yakni bangunan puskesmas pembantu yang letaknya bersebelahan dengan Balai Pekon sebagai pusat pelayanan pemerintahan Pekon setempat. Di tengah cuaca hujan saat ini, kondisi longsor semakin mengancam ambruknya 2 bangunan tersebut. PJ Pratin Waingingson Sahril SE mengucapkan bencana longsor itu sebetulnya sudah lama terjadi dan selalu menjadi usulan prioritas yang disampaikan dalam musrengbang baik di tingkat Pekon, kecamatan maupun kabupaten. Akan tetapi hingga kini belum ada tanda-tanda akan dilakukan penanggulangan. Untuk menanggulangi longsor itu, terus Sahril, diperlukan adanya pembangunan bronjong yang menurutnya akan menyerap anggaran yang besar sehingga tidak dapat diakomodir oleh dana desa. Sahril menambahkan, menyoal terkait penyebab longsor itu diakibatkan oleh aliran pembuangan air dari sejumlah pemukiman yang semuanya terbuang ke lokasi tersebut sehingga seiring waktu air terus mengikis tebing hingga longsor. Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi hari ini. Sampai jumpa di Baca Koran edisi berikutnya. Saya Vicky Apriana pamit undur diri, sampai jumpa.